Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are so fine. Yeah, okay. Maybe today this is the second meeting, and then in the second meeting we will discuss about listening comprehension. Okay. Yeah. Okay. Listening is the test in the first section on both the paper TOEFL test. Ya, paper TOEFL test or the computer TOEFL test. Ya, jadi listening di sini adalah section pertama saat Anda mengikuti tes TOEFL ya. Di situ kan seperti yang kemarin saya jelaskan, ada listening, ada structure, ada written, ada reading ya. Jadi ada 4 skill when we discuss about TOEFL test. Okay, for the listening, for the paper TOEFL test ya, there are 3 parts ya. Ada 3 bagian ya dalam listening comprehension. The first short dialogue, the second long conversation, and the third talks ya. Jadi sebenarnya dalam listening comprehension di situ ada 3 pembahasan ya. Ada short dialogue, di situ artinya percakapan pendek. Percakapan pendek atau percakapan singkat itu juga dilakukan oleh 2 orang ya. And then the second point, long conversation, di situ adalah percakapan panjang. Terdiri dari 2 orang, tapi percakapannya lebih panjang daripada short dialogue. And the third, this is talks or monotalks. Talks artinya berbicara. Di sini hanya 1 orang yang berbicara, mereka panjang lebar berbicara, misalnya tentang topik corona, ya udah, 1 topik they talks about corona or corona disease, ya. Okay, but in this section, ya, we just discuss about part short dialogue. Jadi kita hanya fokus pembahasan di short dialogue. Long conversation and talks maybe we can discuss in the next time ya. Oke, jadi kita hanya fokus kepada short dialogue atau percakapan pendek ya. Oke, everybody, let's continue ya. Listening part A, short dialogue ya. There are many strategies here. The first strategy, this is focus on the last line ya. Kita fokus kepada baris terakhir. Artinya apa? Baris terakhir itu yang dibicarakan oleh the second speaker. We focus of the second speaker. Kita fokus pada pembicara kedua ya. Okay, you can look at ya in the box. Kita lihat di dalam kotak ya. The first point, the last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Ya, jadi baris kedua atau second speaker itulah kemungkinan jawabannya ada di situ ya. And then the second point, listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. Ya, jadi Anda mendengarkan percakapan pertama, ya. Jika Anda paham itu bagus, ya. But if you don't understand it, don't worry, because it probably doesn't contain the answer. Jadi seandainya Anda tidak paham juga dengan yang pembicara pertama itu tidak masalah ya, karena jawabannya tidak ada di jawaban pertama. Pasti ada di the second line atau the second speaker. Okay, the third, be ready to focus on the last line of the dialogue because it probably contains the answer. Repeat the last line in your mind as you read through the answer in the text. Okay, kita lanjutkan ya di sini. Ada sebuah contoh dialog ya. You can look at number 1. Can you tell me if today's meeting is a comedy, romance, or western? Yeah, I have no idea. The second speaker said, I have no idea. Artinya apa? I have no idea. Saya tidak punya ide. Nah, karena kita memang fokus di second speaker, jadi jawabannya kita cari yang meaningnya hampir sama, maknanya hampir sama dari second speaker. Kita lihat number 1, point A. She has strong ideas about the movie. Talk about movie, berbicara tentang movie di situ di second speaker. No ya. She prefers comedies or western and romance. Tidak.
Pembicara kedua tidak membicarakan itu, malah justru pembicara pertama yang membicarakan itu ya. Jadi itu juga false, salah. The third or C doesn't like today's meeting ya. Jadi dia tidak suka dengan meeting hari ini ya. And the last, she doesn't know. Dia tidak tahu. Nah, what is the correct answer? Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang hampir sama dengan meaningnya itu adalah poin D ya. She doesn't know. Jadi I have no idea, tidak punya ide, artinya sama dengan she doesn't know ya. The correct answer is D ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Coba kita lanjut dulu ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua di sini juga ada, was anyone at home at Barb's house when you went there to deliver the package? I rang the bell but no one is sure. Ya, artinya apa yang poin kedua? Saya mendengar bel tetapi tidak satupun yang menjawab. Nah, makna yang hampir sama dari jawaban tersebut kita lihat apa? Poin A, Bob answered the bell. Bob menjawab bel itu. Apakah sama? No. The house was probably empty. Rumahnya mungkin kosong, makanya tidak ada yang jawab. Kemungkinan yes, ya. Kita lihat lagi poin C. The bell wasn't in the house. Belnya tidak ada di rumah. Cocok? Tidak cocok ya. The last, the house doesn't have a bell. Rumahnya tidak punya bell. Juga false. Ya. So the correct answer is B ya. The house was probably empty. Artinya sama, rang the bell but no one answered. Gitu ya. Jadi cara menganalisanya seperti itu. Kita lihat, kita pahami di the second speaker. Setelah itu kita lihat, kita cocokkan mana sih jawaban yang tepat kayak gitu ya. Okay, everybody, the second strategy, choose answer with synonym. Ini juga masih ada kaitannya dengan strategi pertama tadi ya. Pilihlah jawaban dengan makna yang sama atau sinonim ya. Sinonim itu kan makna yang sama. You can look at number 1. Kita lihat langsung ke contoh ya. Did you see the manager about the job in the bookstore? Apakah kamu melihat manajer tentang pekerjaan di bookstore, buku toko buku? Yes, and I also had to fill out an application. Ya, dan saya harus mengisi lamaran tersebut. Application itu lamaran ya. Lamaran tersebut. Ya, saya harus mengisi lamaran tersebut. Nah, kira-kira you can guess makna yang paling mendekati dengan second speaker itu yang mana? Number 1, or point A, he got a job as bookstore manager. Dia mendapat pekerjaan sebagai manajer toko buku. Apakah itu? No. The point B, the bookstore was not accepting application. Ya, toko buku itu tidak menerima lamaran. Point C, he saw book about how to apply for a job. Ya, saya melihat buku bagaimana melihat buku aja ya, bagaimana untuk membuat sebuah pekerjaan. Okay, at the last, it was necessary to complete a form. Ini harus ya, atau artinya apa? Dia ya harus sudah mengisi lengkap form tersebut. Artinya apa yang sama? Poin D. Ya. Oke. Jadi cara menganalisanya seperti itu ya. The next point number 2. Yuk kita lihat lagi contoh yang nomor 2 supaya Anda lebih paham ya. We are planning to leave for the trip at about 2 o'clock ini mungkin ya. Couldn't we leave before noon? Bisakah kami pergi sebelum sore hari gitu kan? Itu jawabannya. Kita lihat pertanyaannya ya. Kita lihat contoh
jawaban yang tepat kira-kira meaningnya yang mana? If they could leave at noon, jika mereka bisa berangkat di sore hari. Cocokkah? Mungkin, tapi agak jauh ya kalau saya lihat meaningnya. If it is possible to go by 12, ini kemungkinan kita berangkat sekitar di jam 12. Jangan sampai sore kan maksudnya di situ. Why they can't leave at noon? Ya, mengapa mereka berangkatnya di sore hari? Cocokkah? No. The last, if they could leave the room. Jika mereka pergi ke ruangan tersebut. Ya, juga kurang nyambung. So, the correct answer is B. Ya, jadi jawabannya di situ adalah B. Ya. Oke, everybody, the next point. Ya, kita lihat strategi selanjutnya ya. Okay, the next point, this is the third strategy about avoid similar sounds. Ini masih ada kaitannya number 1, number 2, and number 3 ya. Strategi 1, strategi 2, and strategi 3. Itu masih kita berkaitan. Poin pertama tadi apa strateginya? Kita fokus ke paragraf kedua atau ke second speaker. Yang kedua apa juga di situ kita mencari maknanya yang sama ya, mencari maknanya yang sama. Dan yang ketiga kita memilih strategi 3 ya, hindari bunyi yang sama. Jadi saat Anda mengerjakan TOEFL test untuk part dialog atau short dialog, part A short dialog, percakapan pendek, itu justru malah hindari bunyi yang sama. Jadi kalian itu carilah bunyinya yang berbeda. Dah itu kuncinya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti Anda mendengar speaker berbicara tentang couldn't, could. Nah, poin E ada could, poin B ada could, poin C juga ada could, poin D kok tidak ada could. Berarti pasti yang benar itu poin D. Itu ya. Oke, everybody, the third strategy. For example, ya kita lihat langsung ke contoh number 1. I hear that Sally just moved into a big house near the beach. Ya. Terus, but Sally doesn't have a cent. Sally tidak mempunyai sesen pun ya, ibaratnya tidak punya uang kan dia. Oke, kita lihat kata kunci yang paling gampang diingat di situ ada kata sen ya. Kita hindari bunyi sen. Kalau Anda dengar number 1, Sally has no sense of responsibility. Itu juga bisa dieliminasi. Poin B, Sally sent her friend to the house. Ingat ada kata send-nya. Itu artinya dia tidak cocok ya, dihindari. Poin C, Sally has no money. Sally tidak punya uang. Poin D, mungkin itu ya jawabannya. Poin D, Sally is on the bus with her. Ya, oh ya, Sally duduk-duduk dengan dia ya. Jadi kira-kira dari kata bu, but Sally doesn't have a cent itu artinya sama dengan Sally has no money. Ya, jadi sinkron kalau kayak gitu ya. The correct answer is B. Oke, the next point di situ ada kata did they get the new car they want? Apakah dia sudah mendapatkan mobil baru yang mereka cari gitu ya? Nah, no, they lacked money. Nah, they lacked money. Tidak, ya. Artinya apa? Dia kehilangan uangnya, ya. Kita lihat ada kata kunci lack atau money. Point A, they lacked the map in the car. Samakah meaningnya? No. They locked many times in the car. Itukah jawabannya? No. Point 3. It cost a lot of money. The car lacked oil.
ya, jika harga uangnya itu banyak ya. Banyaklah tadi ininya ya. Oke, point D. They didn't have enough money to buy another car. Mereka ya, oke. Now we can listen the example in the TOEFL exercise skills 1, 2, 3 ya. Coba sekarang kita akan mencoba melihat di contoh exercise di sini ya. Sekarang silakan nanti Anda dengarkan dari speaker ya, the two conversation, and then be careful. Ingat ya, Anda dengarkan dengan skill 1, 2, 3. Strategi 1, 2, 3. Pertama, Anda dengarkan second speaker or the last line. Yang kedua, silakan Anda menggunakan sinonim yang sama, maknanya yang sama. Yang ketiga, hindari bunyi yang sama. Ingat, di second speaker, hindari bunyi yang sama. Cari kata kunci, kalau di situ ada berapa kali yang diulang, itu hindari. Ya, oke. Sekarang saya putar untuk listeningnya. Anda dengarkan ya. Skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. Yeah, okay. You must to listen. And you must to hear the second speaker. They said some coffee would be nice. Ya, Anda dengar ada kata some coffee. Ya, oke. Saya tunjukkan untuk skripnya ya. Kita lihat dari kata skripnya. Let's stop and get some to drink. Some coffee would be nice. Nah, perhatikan. Second speaker say, some coffee would be nice. Kita cek dengan pertanyaan yang tadi. Kita lihat. Kita cross check dengan jawaban yang ada. Point A, he would like some iced coffee. Nah, artinya apa sih tadi? Some coffee would be nice, ya. Kayaknya minum kopi itu enak deh, gitu kan? Artinya, kalau Anda menjawab A, he would like some iced coffee. Dia ingin beberapa es kopi ya, es kopi. Apakah itu yang dibahas? Minum es kopi? Tidak. Yang poin B, he wants to stop drinking coffee. Dia ingin berhenti minum kopi. Benarkah? No, tidak membahas itu ya. And point C, I drink seem like a good idea. Meminum itu ya, meminum nampaknya ide yang bagus nih. Meminum itu ya, ide yang bagus nih. Nah, artinya apa? Meminum kopi, ide yang bagus gitu ya. Point D, he needs to drink something to stop his coughing. Ya, dia butuh minuman sesuatu untuk memberhentikan batuknya. Apakah membahas itu? No. Kita lihat dengan skrip yang tadi ya, dengan kita cocokkan poin C. Some coffee would be nice. Tampaknya enak nih kalau minum kopi. Ya kan? Artinya seperti itu. Tapi kita cocokkan. Ya, kita dengarkan tadi second speaker, maknanya yang tepat itu. Poin apa yang maknanya yang tepat? Yang hampir sama dengan second speaker itu adalah poin C. Ya. Ya, poin A, B, dan D. Kita lihat kata kunci ada kata coffee, ya. A ada kata coffee, B ada kata coffee, yang C, yang D itu ada kata coughing, hampir sama, ada bunyinya cow ya. Jadi itu hindari bunyi yang sama. So the best answer is C. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya.
Ya, oke, let's continue the second point ya, nomor 2 ya. Nomor 2 di sini coba kita dengarkan lagi. Kira-kira please guess. Ya, what is the best answer? Jadi jawaban yang tepat itu apa? Kita lihat number 2. What does the man mean? Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. Ya, oke, Anda dengarkan lagi. No, not today. Ya, it's so cloudy. Ya, it's so cloudy and loud. Ya, kayak gitu. It's so cloudy, ada kata cloud. Nah, Anda perhatikan nomor 2, ya. If you answer A, she would prefer a sunny day. Ya. Point B, the park is too crowded. Ya, ada kata crowd. Ya, crowd, loud. Ya. Itu bunyi yang sama loh. Point C, she would like a place that is not so loud. Nah, ada kata loud juga. Point D, she can't work because she is too old. Ada kata old juga. Hindari bunyi yang sama. Kalau kita menggunakan strategi ketiga, kira-kira yang tidak ada bunyi yang sama dengan second speaker, itu jawabannya A. Kita cross check dengan skrip kita ya. Let's go for work in the park. Yeah, the first speaker. The second speaker say, no, not today. It's too cloudy and cold. Ya, tidak sekarang. Ini mendung dan dingin. Ya, artinya apa? Ini mendung dan dingin. Artinya apa? Kita lihat. Ya, she would prefer a sunny day. Artinya dia ingin pergi, ya, dia ingin di hari yang cerah, artinya kayak gitu. Jadi dia tidak ingin pergi sekarang karena mendung dan dingin ya. Nah, kalau Anda menjawab B, the park is too crowded. Ya, parkiran itu terlalu crowded. Benarkah itu? No, maknanya jauh sekali. Point C, she would like a place that is not too loud. Ya, dia ingin tempat yang tidak terlalu ramai gitu. She can't work because she is too old. Dia tidak bisa berjalan karena dia terlalu tua. So the best answer is A. Ya, jadi itu gunakan strategi minimal 1. Anda tahu meaning yang sama mana. Yang kedua, kalau Anda memang nggak tahu artinya apa, ya itu fokus, avoid a similar sound. Hindari bunyi yang sama. Cari di situ yang kata kunci yang tidak ada mirip bunyinya dengan di second speaker. Ya, oke. Ya, number 3, number 4, number 5. Number 3, number 4, and then number 5, silahkan nanti saya share ya untuk audionya. Silakan nanti Anda kerjakan. Saya buatkan link link untuk exercise-nya. Silakan nanti Anda kerjakan sendiri ya untuk soal latihan di rumah ya. Oke, I will continue the next point. Ya, saya akan melanjutkan dulu untuk skill selanjutnya. Di sini ada conclusions about who, what, and where. Nah, who, ya, yang seperti kita ketahui ya, who itu siapa. Artinya apa? Probably talking. Kira-kira siapa sih yang berbicara? Nah, kalau misalnya who itu kan orang yang menunjukkan orang. Orang itu siapa? Misalnya a students, a teacher, ya, a man, a boy, a girl, ya, orang. Kalau dari jawaban ABCD ada kata orang, itu pasti pertanyaannya who, gitu ya. And number 2, what?
What will she probably do next? Nah, what itu apa? Apa itu artinya apa sih yang akan dilakukan selanjutnya gitu. Where does the dialogue probably take place? Where di sini artinya menunjukkan tempat. Di mana ini akan tempat ini akan berlangsung kayak gitu ya. Oke, kita langsung lihat ke contoh number 1 ya. Kita lihat untuk kata where, perhatikan ya untuk kata where itu biasanya dia selalu diawali dengan preposisi in the market, at the class, on the table biasanya ya, atau under the table, above, of, apa gitu ya. Kalau Anda melihat jawaban ada yang seperti itu, pasti itu jawaban pertanyaannya tentang where. Ya. Kita lihat di sini, I would like to deposit this check in my account, please. Would you like any cashback? The second speaker said, would you like any cashback? Would you like any cashback? Nah, apakah kamu ingin kembalian, uang kembalian, kayak gitu ya. Nah, kira-kira narator akan berbicara bagaimana pertanyaannya? Who is the woman? Nah, kira-kira siapa wanita itu? Pertanyaannya who. Anda lihat ABCD-nya. A store clerk, ya, seorang intinya di situ kayak di toko gitu ya, seorang yang ada di toko kayak gitu ya. A bank teller, teller bank, an accountant, atau a waitress. Nah, Anda perhatikan ada kata kunci apa? Cashback, uang kembali. Ya, ada kata deposit, Anda tadi dengerin. Oh, deposit, deposito, ya. Artinya siapa sih yang akan megang itu uang? Yang benar siapa? A bank teller. Wanita itu adalah teller bank. So, the best answer is B, gitu ya. Okay, and the next one. Have you deposited your pay back yet? No, but that's not next on my list of errands. Yeah. The second speaker say no, but that's next on my list of errands. Tidak, tetapi ini termasuk daftar saya selanjutnya. Intinya apa sih yang akan dilakukan? What will the man probably do next? Ingat, di situ ada kata, Anda dengarkan juga di first speaker ya. Ada deposit, ada payback, ada paycheck. Masih berhubungan dengan deposito, ya. Nah, laki-laki itu selanjutnya akan pergi kemana, gitu kan? Apa yang akan direncanakan selanjutnya? Earn his payback, ya. Atau write a check for a deposit on an apartment. Go to bank, make a list of errands to run. Ya, perhatikan bunyi yang sama di situ banyak ada kata errands. Ya, errand, point. B ada kata deposit, itu juga berpengaruh karena tadi ada bunyi yang sama. Go to bank, tidak ada bunyi yang sama. D, make a list errand to run. Ya, errand itu juga ada bunyi yang sama. So the best answer go to bank. Ya, gitu ya. Ya, oke. Next point, passive sentence statements ya. Ingat ya, untuk pasif. Kalimat pasif di sini adalah kalimat yang dikenai oleh subjek ya. Sedangkan kalimat aktif adalah kalimat yang mengenai subjek. Kalau aktif mengenai subjek, misalnya saya makan nasi. Ya, makan itu kan mengenai subjek, ya, yang subjeknya memakan. Tetapi kalau pasif itu adalah dikenai subjek, artinya makan sayuran dimakan oleh saya, misalnya ya, saya makan sayuran, saya memakan sayuran, itu aktif. Kalau dipasifkan, ya sayuran dimakan oleh saya. Jadi
dikenai oleh subjek kayak gitu ya. Oke. Dan untuk pasif, perhatikan. Kalau pasif itu selalu ditandai dengan kata to be verb ketiga. To be verb 3. Nah, kata kunci yang harus Anda perhatikan di sini, kalau di situ di kalimat second speaker sudah kalimatnya aktif, berarti Anda cari jawabannya yang pasif. Begitu selanjutnya. Kalau di second speaker atau di dialog di situ berbicara tentang pasif, berarti jawabannya Anda cari yang aktif, lawannya gitu ya. Oke, number 1. Alice needs to pay her tuition today, but her tuition has already been paid. Perhatikan, ada kata has. If you meet with the word has, have, had, ya, ada kata been, diikuti verb ketiga, paid itu verb ketiga. Ada kata has already atau has just, ya, diikuti kata been, ada verb ketiga, itu pasti kalimat tersebut pasif. So, tugas Anda mencari jawabannya yang aktif. Karena soalnya sudah pasif ya. Okay, you can look at number 1. Alice's education has paid off. Has paid off. Has paid, jadi di situ hanya ini kalimat perfect ya. Verb has, have, diikuti verb ketiga. Tapi dia tidak ada kata been. Berarti kalimat ini aktif. Kita lihat lagi nomor B. Alice's tuition needs to be paid. Ya. Alice ya membutuhkan untuk dibayar juga ya. To be ya. Itu juga ini kalimat pasif ya. Ada kata been, ada kata to be bentuk ketiga. Itu juga kalimat pasif. Point C, Alice has already paid her fees. Ya, ada kata has already. Ini juga kalimat aktif. Has already paid. Point D, Alice has already received the money. Ya, ini juga kalimat aktif. Sekarang kita cross-check. Kalimat aktif itu adalah ada di nomor A, C, and D. Ya. Oke, but her tuition has already been paid ya. Tetapi uang itu sudah dibayar, artinya seperti itu ya. Uang kembalian itu sudah dibayar, artinya her tuition. Nah, jadi bagaimana yang tepat kira-kira yang mana dengan kalimat aktif tersebut ya? Kalau Anda menjawab A, Alice education ya, pendidikan Ali ya sudah tidak dibayar. Ada kata education. Sedangkan di situ tidak membahas tentang education ya. Kalau Anda menjawab C, Alice has already paid her fees. Ya, Ali sudah membayar fee-nya gitu ya. Kemungkinan jawabannya itu adalah C. Kalau menjawab D, Ali sudah menerima uang itu. Nah, padahal di situ kan tetapi ya kembaliannya sudah dibayarkan. Artinya apa? Ali sudah membayar uang tersebut ya. Bukan menerima tapi sudah membayar. So, the best answer is C. Ya, oke. Jadi cara menjawabnya seperti itu ya. Oke, everybody, the next point. Ya, kita langsung ke exercise skill 4 and 5. Ya, sekarang kita dengarkan lagi contoh dari skill 4 and 5.
TOEFL exercise, skills 4 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Ya, oke. Yang Anda tangkap kira-kira tadi itu apa? Ya, yang Anda tangkap. Coba kita ulang satu kali lagi ya. TOEFL exercise, skills 4 through 6. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Can I help you? I need 2 stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Ya, oke. Kata kunci apa yang Anda dengarkan ya? Where, ada kata where satu. Where itu artinya di mana? Di mana percakapan itu berlangsung. The second speaker say, if you hear, ya ada kata stamp, ada kata envelope, ada kata mail. Stamp itu stempel, envelope itu amplop. Nah, kita cocokkan nih. If you answer point A in a department store, itu adalah di toko ya, di toko toko ya di sebuah toko kayak gitu ya. Point B in a stationery store, toko peralatan tulis ya. Ya peralatan tulis mungkin ada sistem, tapi poin yang tepat ya. Kalau Anda menjawab sih at the post office. Post office itu pasti ada yang namanya stempel, pasti ada namanya apa itu envelope ya. Mail itu yang untuk mengirim itu loh, kayak apa namanya, materai itu loh, kayak materai ya. Point D at the airport itu pasti jelas salah. So the best answer is at the post office. Nah, cara menebaknya seperti itu ya. Oke. The best answer is C ya. Ya, oke. Kita coba dengarkan poin kedua. Number 2. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Ya, oke. Saya tunjukkan skripnya ya. Ya. At the number 2 ya. Nomor 2 di situ berbicara why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. Ya. They had to hand in their papers. Nah, artinya apa di situ ya? Mengapa mahasiswa datang ke kantor, ke ruangan guru ya? They had to hand in their paper. Ya, dia harus apa? Harus menandatangani sebuah kertas ya. Harus menandatangani sebuah kertas. Sekarang kita lihat di jawabannya. Kira-kira jawaban yang tepat itu apa? The teacher gave the student a hand. Ya. Guru memberikan mahasiswa
sebuah tangan. Ya, the term papers were turned in. Nah, kertas ya harus ditandatangani kayak gitu ya. The student got the paper from the office. Siswa itu mendapatkan kertas dari kantor. Point D. The teacher handed the paper to the student. Ya, guru memegang kertas untuk siswanya. So, yang betul yang mana? The best answer is D. Makna yang tepat atau makna yang hampir sama itu ada di poin B ya. Oke, silakan nanti nomor 3, 4, 5, dan 6 nanti dikerjakan di contoh soal atau exercise soal. Ya, oke everybody. Maybe that's all for the first listening ya. Jadi untuk part E ya, kita di situ fokus hanya dengan ada 4 skill ya tadi atau 6 strategi ya. Yang pertama di situ tentang fokus on the last line ya, fokus pada second speaker, choose answer with synonym ya, pilihlah jawaban yang mempunyai makna yang sama. Yang ketiga di situ hindari bunyi yang sama. Selanjutnya di situ ada conclusion who, what, and where. Nah, who itu untuk siapa yang berbicara, what itu probably do next, where itu adalah tempatnya, kejadiannya itu di mana. Dan terakhir itu adalah kalimat pasif ya. Kalau di kalimat pertanyaannya di dialog Anda mendengar di situ ada kalimat pasif, jawabannya cari yang aktif. Begitu sebaliknya. Kalau di pertanyaannya di situ kalimat pasif, berarti jawabannya di kalimat yang aktif. Ya, oke everybody, maybe that's all. Silakan nanti kerjakan exercise di Google Form ya. Nanti saya kasih link. Oke, thank you very much.